Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kus Guntari, CGP Angkatan 7 yang berasal dari SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Koneksi antar materi kesimpulan refleksi modul 1.1. Tujuan modul ini membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar memperbaiki tingkah lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja berbeda jenis tanaman dan beda perilakunya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda, yang berorientasi kepada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa. Merdeka belajar, tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arah dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. KHD juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berbeda, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa ini anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan, membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menguburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, menyesuaikan diri dalam konteks perkembangan zaman yang harus dibekali siswa dengan kecakapan abad 21 ini. Budi pekerti yang harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita bisa juga lakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak-anak. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya juga kita harus memperhatikan kodrat anak yang suka bermain. Lihat, ketika anak-anak bermain, pasti mereka rasakan kegembiraan yang membuat sesuatu kesan yang membekas di hatinya. Hendaknya guru memasukkan unsur-unsur permainan pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Agar menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada, tidak menyampaikan pembelajaran melalui selain menyampaikan pembelajaran melalui bermain, kita juga mengajak anak untuk melestarikan budaya-budaya kultural
yang ada di Bengkulu ini. Hal yang terpenting yang harus kita lakukan seorang guru adalah menghormati, melakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat, melayani dengan setulus hati, memberikan teladan, ingarso sung tolodo, membangun semangat, ing madio mangun karso, dan memberikan dorongan, tut wuri handayani, bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Refleksi saya sebelum memahami pemikiran KHD dan setelah memahami pemikiran KHD, yaitu sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas selama ini pembicaraan yang kasar, keras ya, bisa merubah perilaku anak. Tapi perubahan yang terjadi itu didasari oleh rasa takut anak hanya bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya sebelumnya menyadari ada keberadaan kodrat kodrat alam sang anak. Seiring dengan seringnya saya tegas dalam berbicara, kemudian ada anak yang lambat nangkap dalam materi saya dalam olahraga, mungkin memberikan teguran keras, kata-kata keras. Dengan itu mungkin saya sadar memberikan model-model pembelajaran yang harus menggali motivasi untuk mengembangkan semangat belajar anak dan membuat anak berpikir kritis terhadap pembelajaran serta memfasilitasi seluruh pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan tidak memaksakan seluruh peserta didik untuk mampu menguasai semua materi pembelajaran dengan sebaik mungkin dan proses pembelajaran. Saya akan memberi kebebasan kepada anak peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran dengan cara menurut mereka mudah menguasai, tetapi tetap memantau, mengarahkan serta memberikan masukan terhadap peserta didik. Setelah mempelajari pemikiran KHD ini, pemikiran saya berubah, yaitu saya harus memberi tuntunan kepada anak didik yang bersifatnya lebih sabar dan ikhlas, karena masing-masing anak itu berbeda-beda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan teladan agar mereka bisa meniru, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model-model pembelajaran. Contoh, saya sekarang memberikan model pembelajaran kepada anak terhadap materi senam irama. Mereka memberikan berkolaborasi, menentukan gerakan sendiri dan membuat musik secara sesuai dengan keinginan mereka. Termasuk itu salah satu memerdekakan anak, memberi kebebasan kepada anak. Kemudian yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memberikan hukuman-hukuman lagi kepada anak. Mungkin lebih sabar membimbing, menggali lebih karakter anak berbeda masing-masing, mengenali lingkungan keluarganya, lingkungan sekitarnya dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Hal ini dilakukan dengan kunjungan ke rumah atau memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui media-media pembelajaran yang bervariasi. Misalnya membuat video animasi pembelajaran, kemudian juga ataupun dengan sifatnya bermain games, permainan kecil dan lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.